Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Fatima. Hari ini kita masih membahas mengenai rangkaian listrik. Nah, pembahasan hari ini adalah rangkaian listrik yang terakhir, yaitu rangkaian listrik campuran. Jadi, tolong disimak dengan baik ya video berikut ini. Rangkaian listrik campuran adalah rangkaian listrik yang terdiri dari rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Jadi rangkaian ini memiliki sifat dengan kelebihan dan juga kekurangan yang sama dengan yang ada di dalam rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Yang paling menonjol adalah jika pada rangkaian paralel, apabila salah satu alat listriknya diputuskan atau dipadamkan, maka tidak berpengaruh terhadap alat listrik yang lain. Berbeda dengan rangkaian listrik seri. Jika salah satu alat listriknya atau lampunya dipadamkan, maka akan berpengaruh terhadap lampu atau rangkaian atau alat listrik yang lainnya. Agar lebih jelas, kalian bisa perhatikan contoh berikut ini. Di gambar tersebut ada 3 buah lampu. Untuk lampu yang pertama adalah lampu seri, dan untuk lampu 2 dan 3 adalah rangkaian lampu paralel. Yang Ibu berikan tanda X itu adalah tanda bahwa lampunya padam. Jadi jika lampu 1 padam, maka lampu 2 dan 3 juga akan ikut padam. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena lampu 1 adalah rangkaian awal jika untuk meneruskan arus listrik ke rangkaian selanjutnya. Jadi jika alat listrik di rangkaian awalnya saja sudah terputus, maka sumber listriknya tidak akan sampai ke rangkaian selanjutnya. Jadi jika lampu 1 padam atau terputus, maka lampu 2 dan 3 juga akan ikut padam. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Di sini yang ada tanda X-nya adalah lampu 3. Jadi jika lampu 3 padam, maka lampu 1 dan juga lampu 2 tetap bisa menyala. Mengapa bisa seperti itu? Karena lampu 1 bisa menyala yang pertama karena dia adalah rangkaian yang paling awal. Jadi tidak ada yang menghalangi dia atau sumbernya itu langsung menuju ke lampu 1. Makanya tetap bisa menyala. Kemudian, mengapa lampu 2 juga bisa menyala? Ingat ya, kalau lampu 2 dan lampu 3 adalah lampu paralel. Jadi kabelnya itu bercabang. Otomatis sumber listriknya juga terpisah. Otomatis arus listriknya juga terpisah. Jadi, ketika lampu 3 padam, maka tidak akan berpengaruh terhadap lampu 2. Jadi, lampu 2 tetap bisa menyala, seperti itu. Untuk yang contoh ketiga ini, kebalikannya dari contoh kedua. Jadi, sekarang lampu 2 yang padam. Sama seperti contoh yang sebelumnya, lampu pertama sudah dipastikan tetap bisa menyala ya, karena lampu pertama adalah lampu yang pertama dialiri oleh sumber listrik. Kemudian, mengapa lampu ketiga bisa tetap menyala? Karena lampu 2 dan 3 adalah lampu rangkaian paralel. Rangkaian paralel sendiri, jika salah satu lampunya padam, maka lampu yang lainnya tetap bisa menyala. Jadi di dalam contoh ini, lampu yang padamnya adalah lampu 2,
Dan lampu yang tetap bisa menyala adalah lampu 1 dan juga lampu 3. Oke, kita lanjut ke contoh yang berbeda. Di sini ada 3 saklar dan juga 4 lampu. Tolong diingat, S adalah saklar, L adalah lampu. Terbuka artinya saklarnya itu terputus alirannya, atau bisa juga diartikan sebagai saklar dalam keadaan mati atau off. Dan jika saklarnya tertutup, artinya alirannya tersambung atau saklar dalam mode on atau mode hidup. Nah, di sini tanda X itu artinya tertutup atau pada lampu padam. Nah, jika si S1 tertutup, ingat ya, tertutup artinya S1-nya hidup. S2-nya terbuka atau saklarnya mati, dan S3-nya tertutup atau S3-nya dalam keadaan hidup, maka lampu yang menyala adalah lampu pada saklar yang tertutup, yaitu di lampu 1 dan juga lampu 3 serta lampu 4. Bagaimana lampu 2? Lampu 2-nya padam karena tadi S2-nya terbuka. Contoh yang terakhir, jika pada S1 terbuka atau saklar 1 dalam keadaan mati, S2 terbuka, saklar 2 dalam keadaan mati, dan S3 tertutup, saklar 3 dalam keadaan tersambung, maka lampu yang menyala adalah lampu pada saklar yang tertutup, yaitu lampu 3 dan lampu 4. Sedangkan lampu pada saklar yang terbuka, lampunya padam, yaitu lampu 1 dan juga lampu 2. Terima kasih sudah mendengar apa yang Ibu jelaskan hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.